Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, kelak akan datang satu zaman, satu masa menimpa terhadap umatku. Yafirruna minal ulama, umatku ini lari dari para ulama. Ulama ini jamak dari alimun, ya, orang yang mengetahui tentang apa? Mengetahui tentang ilmu agama, mengetahui tentang masalah-masalah agama Islam. Wal fuqaha, orang-orang yang faqih, orang yang paham tentang agama. Umatku nanti satu zaman akan lari dari para ulama dan fuqaha. Maknanya lari dari ulama dan fuqaha tentunya bukan berarti kalau ketemu ulama lari, bukan. Maknanya mereka sudah enggan dengan majelis ilmu, mereka sudah tidak tertarik lagi dengan majelis taklim. Nah, ini hati-hati nih. Orang yang sudah nggak seneng ngaji, ya, orang yang sudah nggak seneng mencari ilmu agama, ini bahaya nih. Fayabtalihumullah, maka Allah akan timpakan 3 bala bisalasin baliyatin, dengan 3 bencana, ya Allah. Jadi mencari ilmu, datang ke majelis taklim ini kelihatannya sepele, ya, tapi ini sangat penting, ya, di dalam kehidupan ini. Sebab ketika orang sudah tidak mau lagi menghadiri majelis taklim, sudah tidak mau lagi mengaji, ya, mereka lari dari para ulama, apa? Allah akan timpakan tiga bencana. Awalaha yang pertama yarfa'ullahu barakata min kasbihim. Yarfa'u akan mengangkat Allah barakata min kasbihim, keberkahan dari usahanya. Masya Allah. Orang yang sudah tidak mau datang ke majelis taklim, orang yang sudah tidak mau ngaji lagi, ini yang pertama bala yang akan diberikan Allah apa? Diangkat keberkahan dari usahanya, ya Allah. Jadi di dalam usaha mencari rezeki, Allah angkat keberkahannya. Kenapa? Orang yang sudah tidak mau, tidak tertarik dengan masalah ilmu agama, tentunya ini jauh nanti hidupnya dari nilai-nilai agama, sehingga tentunya usahanya, ya Allah, akan diangkat keberkahannya dari Allah, akan diangkat keberkahan usahanya. Nah, sesuatu yang kalau sudah barokah, sesuatu ini kalau tidak berkah, ya, biar banyak gak enak, hadir, ya. Sesuatu ini contohnya rezeki yang gak berkah, biar banyak gak enak, apalagi sedikit gak berkah, ya, makin gak enak aja nih, ya. Makanya hikmah dari majelis taklim diantaranya adalah memberikan keberkahan hidup, memberikan keberkahan usaha. Jadi orang yang senang ngaji, insya Allah usahanya berkah, ya. Ini yang disabdakan Rasulullah. Yang keduanya wasaniyatu, bala yang kedua apa? Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan berikan, Allah akan kuasakan atas mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, nih kalau udah nggak seneng pada ke majelis taklim, udah nggak seneng pada ngaji nih, bala yang kedua akan diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, pemimpin ini kan tingkat-tingkatan, ya. Kalau tingkatan negara presiden, tingkatan wilayah gubernur, tingkatan kabupaten ya bupati, tingkatan desa lurah, tingkatan keluarga kepala rumah tangga. Nih kalau ibu-ibu ini udah nggak mau ngaji nih, bahayanya akan diberikan pemimpin suaminya yang zalim. Nah, waliyadzubillah, ya, diberikan pemimpin yang nggak baik nih. Nah, makanya nih ibu-ibu nih kalau rajin ngaji, insya Allah bapaknya jadi baik.
Kenapa? Diberikan keberkahan. Kalau enggak, ya. Nah, yang paling bahaya nih yang ketiga nih, satu bahaya yang ketiga apa? Yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman wal iyadu billah, akan keluar dari dunia alias meninggal bi ghairi iman, tanpa bawa iman. Ya Allah, kalau yang dua tadi di atas enggak berkah usahanya, diberi pemimpin yang zalim itu sifatnya bala dunia. Ini yang paling bahaya nih. Keluar alias meninggal dalam keadaan tidak membawa iman wal iyadu billah, mati dalam keadaan kafir. Makanya salah satu hikmah terbesar majelis taklim, hikmah terbesar mendatangi majelis ilmu apa ini? Akan menguatkan iman, akan menyuburkan nilai-nilai keimanan. Jadi ibarat orang nih nggak pernah datang, nggak pernah hadir ke majelis taklim, ya firru minal ulama wal fuqaha. Ini ibarat tanaman ini kering, tanaman ini nggak pernah disiram, tanamannya nggak dikasih pupuk nih. Bayangin nih, ada tanaman ditaruh di tengah-tengah padang Sahara, pasir yang panas, kemudian nggak pernah disiram, kira-kira hidup nggak? Ya, akan sulit hidup. Sama nih, kita hidup di tengah-tengah hiruk pikuk kota, kita hidup di tengah-tengah kesibukan yang melelahkan, kemudian iman kita nggak pernah dipupuk, nggak pernah disiram nih, kira-kira imannya gimana tuh? Ya Allah. Maka nih, bagi yang masih malas-malas nih hadir ke majelis taklim, bagi orang-orang nih yang nggak punya program pengajian, baik itu mingguan, bulanan, nih dengerin nih hadis Rasulullah. Orang yang sudah lari dari ulama dan fuqaha, Allah akan timpakan 3 bala. Pertama, akan diangkat berkah usahanya. Yang kedua, akan diberikan pemimpin yang zalim. Nah, yang ketiga yang paling bahaya, yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Nah, mudah-mudahan hadis ini ya bisa memberikan kita kesadaran, bisa memberikan kita satu pemahaman bahwa menghadiri majelis-majelisnya para ulama, menghadiri majelis-majelis ilmu ini merupakan satu keuntungan ya. Kita ini dapat untung. Apa diantaranya? Mendapatkan keberkahan hidup. Yang kemudian yang keuntungan yang selanjutnya yang paling utama adalah menguatkan iman, sehingga mudah-mudahan kita yang punya amalan rutinan taklim ini mudah-mudahan iman kita dijaga, sehingga kita suatu saat ketika meninggal dunia dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.